kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setia setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang sekali saya boleh berjumpa dengan kita semua pagi hari ini dalam ibadah kampus ministry UKSW. Nah, sebelum kita mengawali aktivitas kita di pagi hari ini, kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur sebab Tuhan begitu baik buat kami. Kami mau berkata, dari manakah datangnya pertolongan kami? Pertolongan kami datangnya daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih buat kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih buat perlindunganmu dan penyertaan-Mu buat kami. Terima kasih buat darah-Mu yang menutup bungkus kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami pagi hari ini mau mendengar dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Berbicara kepada kami pagi hari ini. Biarlah waktu kami dengar firman, kami bukan hanya sekedar menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku dan kami menghidupi firman yang kami dengar. Terima kasih Bapa, kami siap dengar firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pagi hari ini terambil dari kitab Markus pasal 10 ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-52. Di bawah perikop, Yesus menyembuhkan Bartimius. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud,
kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ayat 51 berkata, tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ada yang bertanya buat saya, apa bedanya antara sekolah umum dan sekolahnya Tuhan? Nah, kalau sekolah umum, biasanya kita belajar baru kita diuji. Tapi sekolah Tuhan, kita diuji baru kita belajar sesuatu. Maka itu setiap peristiwa yang kita alami, setiap proses yang kita alami, setiap pergumulan yang kita alami, sebenarnya Tuhan ingin menyampaikan sesuatu kepada kita secara pribadi. Nah, akhir-akhir ini Bapak Ibu, kita sepertinya lagi dipaksa masuk ke sekolahnya Tuhan. Dan kita nggak bisa menolak itu. Maka itu COVID-19 saat ini adalah momentum terbaik, adalah sebuah peristiwa terbaik untuk benar-benar kita bertanya, Tuhan mau bicara apa buat kita di saat ini? Baik secara pribadi, baik secara keluarga, baik secara bergereja, secara komunitas, dalam lingkungan akademik. Nah, tahukah kita misalnya dalam kehidupan pribadi, mungkin apa yang Tuhan pengen berbicara kepada kita secara pribadi menghadapi situasi seperti ini? Untuk kita mungkin lebih care kepada orang lain, untuk kita bisa peduli dengan orang lain, untuk kita bisa saling mengasihi orang lain. Sebab tahukah kita bahwa pohon, kebahagiaan sebuah pohon itu adalah gini, waktu buahnya bisa dinikmati oleh orang lain. Jadi pohon itu dia nggak pernah makan buahnya, tapi pohon itu bahagia ketika buahnya bisa dimakan oleh orang lain. Kekristenan kita seperti itu. Kita nggak cukup hanya diberkati, tapi ini saatnya untuk kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan saya mendengar sendiri Bapak Ibu, mungkin ini satu-satunya kampus yang benar-benar menjadi dampak bagi banyak orang. Ketika awal COVID-19 melanda, saya berbicara dengan Ketua Satgas COVID, Pak Pendeta Onesimus, orang yang luar biasa, bagaimana mengkoordinir para mahasiswa untuk terlibat dalam pelayanan kasih. Dan awal COVID-19 saya bertanya, sekitar 20.000 paket yang dibagikan. Dan saya lihat ini hal yang luar biasa. Para mahasiswa dilibatkan untuk bergerak bersama-sama dari segala kalangan. Mereka bisa berbagi kasih, itu hal yang luar biasa. Dulu sebelum COVID mungkin gak ada seperti itu, tapi ketika COVID kita dipanggil untuk kita punya kepedulian dengan sesama. Mungkin dalam kehidupan keluarga, kita lihat bersama, saya berbincang dengan para hamba Tuhan Bapak Ibu. Saya berkata buat mereka bahwa COVID-19 ini sementara lagi menarik bapak-bapak, ibu-ibu untuk kembali melayani keluarga. Sebab seringkali kita lebih sibuk dalam pelayanan, tapi kita nggak memperhatikan keluarga kita sendiri. Maka itu COVID-19 pun sendiri lagi mengajarkan kita untuk kita kembali dalam keluarga kita, untuk kita membangun persekutuan yang indah, kita membangun komunitas, membangun komunikasi yang selama ini mungkin putus antara orang tua dan anak karena kesibukan orang tua dan anak. Tapi ketika COVID-19 melanda, ada terjadi pemulihan hubungan antara orang tua dan anak, antara suami istri, anak kepada orang tua. Ini langkah yang terbaik. Nah, dalam kehidupan bergereja misalnya, kita tidak lagi memandang sekat denominasi. Saya berkata buat kita pagi hari ini, kita tidak lagi memandang sebuah sekat denominasi. Nggak ada lagi saatnya kita melihat denominasi mana, gereja mana. Nggak ada lagi. Kita harus bersatu bersama. Kita harus bergandengan tangan bersama-sama. Kita harus bersyafaat bersama-sama. Supaya Tuhan melanda bangsa ini. Tuhan memulihkan bangsa ini. Sebab kita memberikan referensi bahwa di mana ada kesatuan hati, Tuhan meletakkan mujizatnya dan berkatnya kepada kita. Kita tidak lagi untuk mengotak-ngotakan kelompok, nggak lagi. Sebab ada satu tingkatan yang lebih tinggi daripada sebuah ikatan denominasi, adalah kemanusiaan. Nah, ini penting buat kita dalam kehidupan berkomunitas, supaya kita lebih bersatu lagi, hubungan-hubungan yang retak dipulihkan. Nah, ini penting buat kita. Jadi bagaimana kita memandang sebuah persoalan itu penting Bapak Ibu. Nah,
Di dalam kitab Markus 10 ayat 46 sampai 52, Alkitab memberikan sebuah contoh tentang seorang yang namanya Bartimeus bisa mengalami sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Nah, ayat 47 berkata begini, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Waktu saya membaca ayat ini, sepertinya Bartimeus lagi excited banget untuk bertemu dengan pribadi ini. Misalnya begini Bapak Ibu, mungkin kita pernah dengar seseorang, nama seseorang, dan kita begitu excited untuk bertemu dengan orang itu. Karena pastinya, kenapa kita begitu excited? Karena pastinya kita sudah mendengar nama itu sebelumnya. Itu pun yang dialami oleh Bartimeus, dia pernah mendengar tentang nama itu. Nah, makanya ketika dia dengar lagi ulang tentang nama itu, dia berkata, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Sepertinya nama yang dia pernah dengar sebelumnya itu direnungkan. Nama yang pernah dengar sebelumnya itu membuat dia penasaran untuk, aku pengen bertemu dengan nama itu. Aku pengen melihat secara langsung pribadi itu. Nah, tahukah kita bahwa kekristenan yang kita jalani saat ini, kita bukan hanya tahu tentang Tuhan, tapi kita harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita tidak hanya mendengar kesaksian orang. Tahukah kita bahwa kita begitu senang dan bahagia ketika kita mendengar kesaksian orang, bagaimana orang itu diberkati, bagaimana orang itu ditolong Tuhan. Itu baik. Tetapi yang kita mau, yang Tuhan mau adalah kita bukan cuma hanya dibangun atas kesaksian orang lain, tapi kita harus punya kesaksian pribadi. Itu yang akan menguatkan iman kita, itu akan menguatkan kepercayaan kita. Ini penting buat kita. Bartimeus dia nggak cukup hanya dengar kesaksian orang tentang nama itu, dia nggak hanya cukup mendengar tentang kehebatan nama itu, tapi dia pengen bertemu, dia pengen mengalami secara pribadi kekuatan dan kedahsyatan nama itu. Ini penting. Jadi akhir-akhir ini kita bukan hanya mendengar kesaksian orang, kita nggak hanya dibangun atas kesaksian orang, tapi kita perlu punya kesaksian pribadi. Itu akan menguatkan iman kita. Tahukah kita, saya pribadi merenungkan begini Bapak Ibu, kenapa orang begitu mudah menjual imannya? Karena sederhana, saya merenungkan kenapa orang begitu mudah jual imannya dan keyakinannya. Ibarat begini, kalau kita dapatkan Yesus, kita dapatkan sebuah permata yang berharga. Gak mungkin kita bisa jual permata yang berharga hanya demi mendapatkan sampah. Gak mungkin. Orang-orang yang udah mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, kesaksian pribadi dengan Tuhan, dia gak mungkin jual keyakinannya, dia gak mungkin jual imannya kepada orang lain. Gak mungkin Bapak Ibu. Maka itu akhir-akhir ini kita perlu membangun, kita perlu mempunyai dasar, kita dibangun atas kesaksian pribadi, pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, pengalaman zaman kasih Tuhan. Ini penting buat kita. Nah, ayat 47 kita masih lihat ketika didengarnya, jadi ada sebuah informasi yang Bartimeus dengar. Ini penting. Nah, akhir-akhir ini Bapak Ibu, ada begitu banyak informasi yang kita dengar. Kenapa begitu banyak orang takut? Akhir-akhir ini orang begitu khawatir akan hidup ini, karena informasi yang dia dengar. Itu yang bisa menurunkan imun tubuhnya. Tapi hari ini saya harus berkata sebuah informasi penting. Yesus sudah menyelesaikannya di kayu salib. Tahukah kita ada satu peristiwa penting selain peristiwa kebangkitan yang dahsyat dan luar biasa, adalah peristiwa salib. Waktu Yesus di kayu salib, dia berkata, sudah selesai, it is finished. Itu bukan hanya berlaku 2000 tahun yang lalu, tapi itu berlaku kekekalan Bapak Ibu. Waktu Yesus berkata, dia sudah menanggung kelemahan kita, penyakit kita, segala sesuatu dia sudah tanggung di kayu salib. Itu gak berlaku hanya pada saat itu, tapi itu berlaku sampai selama-lamanya Bapak Ibu. Bahkan akhir-akhir ini kalau kita mengalami kelemahan fisik, kita mengalami sakit penyakit, Yesus sudah berkata, aku sudah tanggung semuanya di kayu salib. 2000 tahun yang lalu dia sudah tanggung semuanya. Bukankah ini sebuah berita yang menggemparkan? Bukankah ini sebuah berita penting? Maka itu kehidupan kita itu tergantung dari perenungan kita. Informasi-informasi yang kita dengar saat ini sebenarnya kita perlu memfiltrasi.
Jangan sampai informasi yang kita dengar itu mempengaruhi kehidupan kita. Maka itu penting kita membaca dan merenungkan firman. Sebab firman ini adalah informasi yang luar biasa. Dia memberikan informasi yang dahsyat tentang kehidupan ini. Ada yang bertanya kepada saya, Pak, kenapa iman timbul dari pendengaran, bukan dari penglihatan? Seperti yang tertulis dalam kitab Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Waktu saya dapat pertanyaan itu, saya merenungkan dan saya tiba pada sebuah kesimpulan begini, bahwa ternyata kenapa iman timbul dari pendengaran bukan dari penglihatan. Sebab manusia kan mudah dipengaruhi dari apa yang didengar, bukan dari apa yang dilihat. Bahkan ketika kita membaca dalam kitab Kejadian, ketika Hawa jatuh dalam dosa pertama kali, itu iblis datang, dia bisikan sesuatu, dia bisikan sebuah informasi di telinganya Hawa, bahwa waktu kamu makan buah, kamu akan menjadi sama seperti Allah. Nah, akhirnya Hawa makan buah itu. Jadi ketika dia lihat buah itu, dia lihat begini, bahwa buah itu enak dan lezat kelihatannya. Informasi yang dia dengar, itu mempengaruhi cara pandang dia. Nah, itu sebabnya penting sekali buat kita untuk mendengar sebuah informasi. Nah, kalau dosa timbul karena sebuah informasi yang salah, maka iman timbul itu dari informasi yang didengar. Dan informasi terbaik yang tepat yang kita butuhkan saat ini hanya bersumber dari firman. Dan ada satupun informasi di luar mungkin bisa salah, bisa keliru. Begitu banyak opini yang beredar di luas, yang dimana itu bisa menurunkan iman kita, kepercayaan kita, buat kita takut, kita khawatir. Tapi waktu kita back to basic, kita kembali membaca, merenungkan informasi yang luar biasa di firman, itu akan meningkatkan iman kita, meningkatkan kepercayaan kita kepada Yesus. Nah, yang kedua, ayat 48 berkata, banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Waktu dia dengar, dia bilang begini, anak Daud, dia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Ada sebuah seruan, namanya seruan kebutuhan, bukan seruan keinginan. Jadi untuk mendapatkan penglihatan, ini sebuah kebutuhan yang dia butuhkan selama ini, sebuah penantian yang cukup lama. Tahukah kita bahwa makanya Tuhan tergerak oleh belas kasihan karena ada sebuah seruan kebutuhan. Nah, seringkali kita berseru bukan karena kebutuhan, tapi kita berseru karena sebuah keinginan. Jadi kita perlu mengevaluasi diri kita saat ini. Kita berseru kepada Tuhan akhir-akhir ini karena seruan keinginan atau seruan kebutuhan. Seruan keinginan itu akan berpusat kepada penguasaan ambisi, penguasaan ego. Tapi kita harus kembali berseru karena sebuah kebutuhan, bahwa hanya Tuhan yang bisa menolongku. Itu dengan kita berseru seruan kebutuhan, itu akan menggerakkan hati Tuhan, dan Tuhan bisa menyatakan mujizatnya kepada kita. Nah, orang banyak negur. Nah, akhir-akhir ini mungkin ketika kita berseru, kita teriak minta pertolongan Tuhan, mungkin ada banyak orang menegur, gak usah lagi kamu berseru, gak usah lagi kamu meminta pertolongan kepada Tuhan, buat apa lagi kamu berseru. Tapi jangan pernah berhenti berseru. Percayalah, selama ada Tuhan masih ada harapan. Selama kita masih ada di bumi ini, masih ada mujizat yang Tuhan siapkan kepada kita. Orang boleh bilang apa, hentikanlah seruanmu, lebih baik diam. Buat apa kamu berseru? Tapi dengar, Bartimius konsisten. Kita perlu konsisten. Kita berseru, mungkin kita belum melihat pertolongan Tuhan, tapi jangan pernah berhenti berseru. Percayalah, mujizat itu nyata buat kita saat ini. Ini penting buat kita. Yang ketiga, ayat ke-49 berkata, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Nah, ada kata selanjutnya berkata begini, mereka memanggil orang buta itu. Jadi yang panggil orang buta itu bukan Yesus. Itu para murid dan orang banyak yang berbondong-bondong ikut itu, mereka panggil orang buta. Nah, ternyata Yesus lagi mengajarkan sebuah prinsip penting, bahwa dan waktu orang banyak dan murid bertemu dengan orang buta itu, Bartimius, mereka berkata, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Saat ini kita butuhkan begini,
bahwa kita membutuhkan untuk kita memberikan semangat bagi yang lemah. Kita dipanggil ketika ada orang yang mungkin putus asa, putus harapan, udah gak tahu mau buat apa. Nah, kita dipanggil untuk kita memberikan semangat, kita memberikan kekuatan, kita berikan dorongan kepada orang lain supaya kita sama-sama dibangun. Kita gak hidup sekali lagi hanya untuk diri sendiri, tapi bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain. Nah, tahukah kita bahwa kita bersyukur karena semua yang dibutuhkan oleh dunia ini ternyata Injil, firman sudah menjadi jawaban. Nah, misalnya begini, contoh. Kita tahu ada produk yang luar biasa dari produk Injil, produk keselamatan, produk kelepasan, produk damai sejahtera, dan semua produk yang Injil tawarkan itu gratis, Bapak Ibu. Itu gratis. Semua yang dunia butuhkan ternyata produknya itu dijual di Injil. Surga udah namakan sebuah produk yang luar biasa. Sekali lagi, produk keselamatan, produk kebebasan, damai sejahtera, sukacita, kelepasan, kelegaan. Ini hal yang luar biasa. Nah, kita dipanggil untuk kita menjadi sales marketing itu. Kita perlu menyampaikan tentang produk itu. Sayangnya, kita sebagai marketing, kita nggak tahu produk apa yang mau kita jual. Ini yang jadi masalah. Padahal ini momentum terbaik untuk kita menyatakan kasih Tuhan lebih lagi. Sebab dunia lagi butuhkan itu. Kita bisa tawarkan, oh, ini ada produk yang terbaik yang bisa saya tawarkan. Datang kepada Yesus. Ada kelepasan, ada kelegaan, ada pembebasan, ada pemulihan, ada kemerdekaan, ada sukacita. Nah, sayangnya kita sebagai anak Tuhan, kita nggak tahu. Kita sebagai marketing, kita nggak tahu produk apa yang mau kita jual. Itu masalahnya, Bapak Ibu. Orang akhirnya membuat orang sulit untuk mengenali Yesus. Nah, ini penting buat kita. Jadi di saat ini Bapak Ibu kita dipanggil untuk kita saling memberikan kekuatan bagi yang lain. Kita saling menguatkan bagi yang lemah. Kita berikan dorongan, kita berikan semangat. Ayo bangkit. Kalau ada yang lemah, kita nggak saling menjatuhkan, nggak saling lagi menyalahkan. Tapi waktu satu jatuh, yang lain memberikan kekuatan, memberikan semangat supaya kita sama-sama saling dibangun. Sehingga lewat kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Yang keempat, lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Nah, menanggalkan jubah. Tahukah kita bahwa jubah ini adalah lambang kekuatan, lambang kemegahan, lambang status. Bahkan waktu saya baca ini ayat 50 ada terakhir berkata ia menanggalkan jubahnya. Tahukah kita seringkali yang paling berbahaya adalah gini. Waktu kelemahan itu menjadi kelemahan itu menjadi seperti tameng gitu loh. Kita kadang-kadang kita berbanggakan kelemahan. Bahwa seringkali kelemahan itu jadi sebuah kebanggaan. Nah, ini hal yang harus kita perbaiki, Bapak. Kelemahan bukan sebuah kebanggaan, tapi sebuah kelemahan adalah sebuah hal yang harus perlu kita koreksi dan kita perbaiki ke depan. Ada yang orang berkata, aku udah pemarah, ya udah kayak gini. Bangga dengan kelemahan dia, bahwa memang dia pemarah. Aku orang yang emosional, bangga dengan sifat emosionalnya dia. Padahal kita nggak perlu bangga dengan kelemahan kita. Nah, ini penting buat kita. Dia tanggalkan jubahnya. Nah, jubah lambang kekuatan, lambang apa yang sering kali kita banggakan. Nah, kadang-kadang kita perlu lepaskan itu. Apa yang selama ini kita banggakan. Makanya COVID-19 ini sebenarnya lagi meruntuhkan semua kebanggaan yang kita bangun. Saya lihat begini, semua kalangan, semua mengalami dampak ini. Bahwa nggak ada lagi yang bisa kita banggakan di dunia ini. Relasi nggak bisa dibanggakan, uang nggak bisa dibanggakan, jabatan nggak bisa dibanggakan. Bahkan terakhir beberapa minggu yang lalu ketika saya mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud MD, bahwa ketika angka COVID yang melonjak tinggi, dia berkata begini bahwa jabatan udah nggak berpengaruh lagi karena semua orang antri. Bayangkan Bapak Ibu, orang mau masuk rumah sakit aja antri, Bu. Jabatan udah nggak lagi berlaku. Orang harus ikut prosedur yang ada. Jadi COVID ini lagi meruntuhkan semua kebanggaan yang kita punya, status, dan kita harus cukup rendah hati untuk datang kepada Tuhan. Nah, Bartimeus datang waktu dia tinggalkan jubah, dia datang dengan sebuah kesadaran. Nah, akhir-akhir ini kita diajar kita datang kepada Tuhan atas dasar keterpaksaan atau atas dasar kesadaran.
Jangan sampai kita datang kepada Tuhan karena sebuah rutinitas, karena sebuah keterpaksaan. Kita berdoa kepada Tuhan bukan karena sebuah kebutuhan, bukan karena sebuah kesadaran, tapi karena sebuah keterpaksaan. Bartimeus lagi runtuhkan kita semua punya sebuah paradigma bahwa kita datang kepada Tuhan, dia datang kepada Tuhan, tanggalkan jubahnya karena kesadaran. Maka itu rendah hati itu perlu dibangun, Bapak Ibu. Akhirnya itu lagi ngajarin kita untuk punya rendah hati. Gak mudah, Bapak Ibu. Gak mudah, tapi kasih karunia Tuhan mampukan kita. Nah, itu sebabnya kita berkata, kesombongan awal kehancuran, kerendahan hati awal kehormatan. Jadi dia merendahkan hati, dia lepaskan jubahnya, kelemahannya dia lepaskan. Apalagi udah sekian tahun buta, dia bisa saja bangga, tapi dia lepaskan jubahnya. Nah, akhirnya ini yang saya mau sampaikan buat kita begini. Apa yang kita banggakan selama ini? Kadang-kadang kita perlu lepaskan itu. Kita perlu merendahkan hati kita, dan kita datang kepada Tuhan. Tuhan hanya Engkau yang bisa tolong. Saat ini COVID lagi memporak-porandakan kebanggaan kita, akan status, akan jabatan, nama baik, semuanya lagi diruntuhkan untuk kita hanya datang bersujud dan hanya bisa berkata hanya Tuhan yang sanggup, bahwa hanya Tuhanlah kota bentengku, hanya Tuhan kota benteng keselamatanku, daripadanya datang keselamatanku, perisaiku, perlindunganku. Orang tinggal di rumah mewah pun ada yang bisa kena COVID. Bahwa ternyata di dunia ini nggak ada lagi yang bisa memberikan sebuah jaminan kepastian keamanan. Hanya satu, datang berlindung kepada Tuhan. Dia adalah sumber jaminan kepastian dan keamanan dalam kehidupan kita. Nah, sama seperti kalau kita melihat foto ketika Yesus mengetuk pintu, ayat 51 berkata kan, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, rabuni supaya aku dapat melihat. Nah, jadi dia datang. Yang kelima adalah dia punya iman, kepercayaan aktif. Dia nggak jadi orang yang pasif. Dia datang pergi mendapatkan Yesus. Jadi kita harus punya aktif untuk datang kepada Yesus. Sama seperti ketika tadi saya berkata, ketika kita melihat foto daripada Yesus ketika mengetuk pintu. Waktu itu nggak ada regelnya dari luar, tapi di dalam, Bapak Ibu. Makanya Yesus ketuk. Nah, tugas kita hanya membuka. Tugas kita hanya membuka. Nah, Yesus pengen tolong kita, tapi Yesus hanya ketuk, mau nggak aku tolong? Semua kembali kepada kita. Nah, kita butuh hal itu. Kita butuh Yesus hanya menawarkan sesuatu. Tugas kita yang datang untuk menangkap itu, Bapak Ibu. Ada sempat orang bertanya buat saya gini, yuk Pak, makanya kita akhir-akhir ini Bapak Ibu, kita perlu datang kepada Yesus. Kita nggak perlu lagi cari pertolongan manusia, sebab manusia bisa mengecewakan, Bapak Ibu. Sebab manusia terbatas adanya, tapi Tuhan yang tidak terbatas. Ini penting buat kita, Bapak Ibu. Nah, jadi ini yang saya harus sampaikan buat kita pagi hari ini, Bapak Ibu. Terakhir untuk menutup apa yang saya mau sampaikan, saya ingin ngasih sebuah gambaran buat kita. Pernah kita mungkin lihat mobil Toyota atau mobil Kijang misalnya. Kalau mobil Toyota rusak, kita bisa bawa ke dealer Toyota. Kijang rusak, kita harus bawa ke dealer Kijang. Kenapa? Karena mereka tahu cara memperbaiki yang rusak. Toyota harus dibawa ke Toyota, Kijang harus dibawa ke Kijang. Nah, sama seperti hidup kita. Kerusakan-kerusakan yang terjadi atas hidup kita, kita harus kembalikan kepada yang menciptakan. Bukan kepada ciptaan, sebab ciptaan gak bisa mengubah ciptaan. Ciptaan gak bisa nolong ciptaan. Ciptaan gak bisa menyembuhkan ciptaan. Tapi yang bisa memperbaiki yang rusak, kita mengembalikan kepada yang menciptakan kita. Itulah Bapa di surga. Dia tahu cara memperbaiki yang rusak. Jangan lari kepada manusia. Orang berkata begini, Pak, kenapa sih dukun itu disebut orang pintar? Sederhana, karena yang datang itu orang bodoh semua. Karena dukun pun ciptaan. Ciptaan gak bisa nolong ciptaan. Yang bisa nolong ciptaan hanya yang bisa menciptakan. Ini penting buat kita. Bartimeus tahu banget bahwa yang bisa tolong dia ada sebuah pengharapan, penantian yang cukup lama. Hanya Yesus yang bisa tolong dia. Makanya ketika Yesus datang masuk, dia begitu senang, dia bisa begitu sukacita. Aku harus ketemu dengan pribadi ini. Agar-agar ini mari kita bangun kehidupan kita seperti Bartimeus yang Tuhan tolong. Pertama, kenapa Tuhan bisa menolong Bartimeus? Karena dia punya perenungan yang luar biasa. Ini penting. Yang kedua adalah dia punya seruan, namanya seruan kebutuhan.
Dia berseru bukan karena keinginan, tapi karena kebutuhan. Kita akhir-akhir ini pun kita perlu saling memberikan semangat, memberikan dorongan satu dengan yang lain. Kita perlu tanggalkan jubah kita, apa yang kita banggakan selama ini kita perlu tanggalkan. Dan yang terakhir, kita harus punya iman yang aktif. Kita harus aktif supaya Tuhan menjamah dan memulihkan kita. Tahukah kita bahwa kalaupun Bartimeus bisa Tuhan tolong dan Tuhan jamah, kita pun bisa Tuhan tolong dan Tuhan jamah. Sebab kita punya Tuhan yang baik, Bapa yang baik, yang tidak pernah membeda-bedakan. Dia Tuhan yang mengasihi kita. Doa saya pagi hari ini, kalaupun pertanyaan itu Tuhan gak hanya bertanya kepada Bartimeus, tapi pagi hari ini Tuhan lagi bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat begini. Tuhan lagi tanya buat kita pagi hari ini, termasuk saya pribadi, apa yang Tuhan mau Dia perbuat bagi kita. Ini penting buat kita. Biarlah lewat kebenaran kita pagi hari ini bisa memberkati kita dan membangun iman kita, kepercayaan kita. Tuhan sanggup menolong kita. Amin. Mari kita akan menghampiri Tuhan pagi hari ini dalam doa syafaat pagi hari ini, dan mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus buat hari ini, kami bersyukur buat berkat-berkat-Mu, buat semua yang terbaik. Mampukan kami Bapa, kami bukan hanya dibangun atas kesaksian orang lain, tapi kami dibangun atas kesaksian pribadi kami, pengalaman pribadi kami bersama dengan Engkau Tuhan. Tolong kami Bapa, jamah kami dan pulihkan kami. Nyatakan kuasa-Mu buat kami. Biarlah kami bukan hanya tahu tentang Tuhan dari apa kata orang, tapi kami mengalami kekuatan-Mu, kehebatan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, aku berdoa buat kami semua pagi ini. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Ada yang butuh mujizat, Tuhan nyatakan mujizat. Bahkan kalaupun ada yang berduka, Tuhan berikan penghiburan buat kami semua. Terima kasih Bapa. Pagi ini aku datang menghampiri takhta kasih karunia-Mu. Aku membawa kampus ini, lembaga ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, aku lepaskan shalom buat kampus ini. Damai sejahtera surga turun buat kampus ini. Lawat kampus ini Bapa. Lawat kami semuanya. Jangan ada satu pun yang terlewatkan. Jamah kami. Ubahkan kami Roh Kudus. Tolong kami Bapa. Dari pimpinan kami, Pak Rektor, pembantu Rektor, para dekan, dosen, semua staf yang ada, Tuhan berkati mereka semua. Berikan kesatuan hati satu dengan yang lain. Tuhan jamah kami semua. Ubahkan kami, pulihkan kami. Kami bawa lembaga ini ke dalam tangan-Mu, bahkan dari ketua yayasan, pembina, semua Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Biarlah lewat kampus ini nama Tuhan dipermuliakan. Orang bisa melihat Tuhan lewat keadaan kampus ini Bapa. Terima kasih. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa buat para mahasiswa yang ada. Tuhan berkati mereka, berikan hikmat, kemampuan, kecerdasan buat mereka semua. Bahkan aku berdoa orang-orang tua kami dimanapun berada, Tuhan juga berkati dalam pekerjaan mereka, dalam aktivitas mereka Tuhan berkati. Bahkan Tuhan proteksi semua dengan kuasa darah-Mu. Apa yang mereka kerjakan, Tuhan berkati berlipat kali ganda. Dalam nama Yesus. Bahkan tak lupa kami membawa Satgas COVID yang ada di kampus UKSW. Tuhan berkati dari Pak Pendeta Ones sampai seluruh tahap yang ada Bapak. Terima kasih, berkati mereka dengan kesehatan yang terbaik, kekuatan ekstra diberikan buat mereka. Berkati semua mereka Bapak. Kami membawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami bawa Presiden kami Pak Joko Widodo dengan Pak Wakil Presiden, seluruh Menteri, Gubernur, Wali Kota, RT RW, Bupati. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan jamah mereka supaya mereka memimpin dengan rasa takut akan Tuhan Bapak. Terima kasih Bapak. Pulihkan bangsa kami. Jamahlah bangsa kami. Lawat bangsa kami Bapak. Biarlah terjadi hujan pertobatan buat bangsa kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Buat tenaga kesehatan juga Tuhan berkati mereka. Berikan kesehatan, kekuatan ekstra buat mereka. Yang sakit di rumah sakit maupun yang isoman di luar, kami berdoa kuasa Yesus menjamah dan memulihkan mereka. Terima kasih, kami tolak segala roh apapun, kecelakaan maut sekalipun. Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus. Karya salib yang sempurna menjamah kami semuanya. Terima kasih buat kami pagi hari ini Bapa. Biarlah segala pujian, segala hormat, kemuliaan, kejayaan, kuasa hanya bagi nama Yesus Tuhan, kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini dan kita akan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang diberkati sama-sama katakan, amin.